baru aja comeback di UGF. Yo halo semuanya, selamat datang di channel Anime Tokusatsu. Di video kali ini belum lanjutin konten yang sebelumnya, yang memberi nama Bassman, Bass Ultraman. So kali ini Ultraman yang bakal kita bahas adalah salah satu Ultraman terkuat juga, yang bernama Ultraman Noah. Nah buat kalian yang belum tahu, Noah adalah wujud asli sekaligus wujud terkuat dari Ultraman Nexus, yang dimana Nexus itu sendiri adalah wujud downgrade atau wujud lemahnya dari Ultraman Noah. Ultraman ini dikatakan adalah Ultraman terkuat yang pernah ada sejauh ini. Jadi penasaran tentang Ultraman yang satu ini? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya cuy, let's go. Noah terlahir di sebuah tempat tidak diketahui pada 350 tahun yang lalu, yang dimana banyak banget yang mengatakan bahwa Noah terlahir dari ledakan supernova. Kisah Ultraman Noah bermula pada 20.000 tahun yang lalu, sebelum Ultraman Nexus, yang dimana Noah tiba di M80 dari Messier 4 untuk bertarung melawan binatang luar angkasa yang mengancam penghuni Nebula. Yang dimana cerita ini ada pada novel Battle of Dream Ultraman Noah, yang dimana rasa lain tersebut merasa terancam, yang membuat mereka harus menciptakan sebuah raksasa yang menyerupai Ultraman Noah, yang diberi nama Dark Zagi untuk melindungi mereka. Namun hal itu justru menjadi bumerang bagi mereka, dan rasa lain tersebut pun meledakkan matahari mereka sendiri, dengan harapan dapat menghilangkan kesalahan tersebut. Namun hal itu malah menciptakan sebuah celah dimensional ke planet Nebula 70H, yang kemudian Zagi bergerak menuju ke sana, dengan Noah yang mengejarnya. Noah terus mengejarnya hingga berpindah-pindah galaksi dan multiverse, yang dimana pada akhirnya dia bergabung dengan pasukan pertahanan galaksi dan berhasil mengusir Zagi dari alam semesta. Sementara Zagi kehilangan tubuhnya, Ultraman Noah kekuatannya juga terus berkurang, yang membuatnya harus downgrade ke bentuk Ultraman The Next, yang kemudian kisah ini dilanjutkan pada movie The Next hingga saat ini. Nah setelah kita ngebahas story-nya, kali ini kita bakal bahas dari segi desainnya, yang dimana desainnya sendiri cukup simpel banget, dengan warna silver perak dan abu-abu, dengan sebuah sayap di belakangnya yang diberi nama Noah Aegis, yang memiliki kekuatan tersembunyi yang sangat kuat. Untuk Cold Timer sendiri bernama Energy Core, ya fungsinya sama lah kayak Cold Timer, cuman bentuknya sedikit berbeda, yang dimana dia menyerupai bentuk sebuah panah berwarna merah, yang dimana jika energi Nexus atau The Next habis, maka ia akan berkedip, layaknya Color Timer. Untuk tinggi badan normalnya sendiri berada sekitar 55 meter. Namun banyak fans yang bilang kalau misalnya tinggi dari Ultraman Noah ini infinity atau tidak terbatas. Cuman nggak tahu lah guys, suka-suka mereka aja. Lanjut untuk bobotnya sendiri dapat mencapai 55.000 ton dengan usia yang mencapai 350.000 tahun jika dihitung berdasarkan tahun di seluruh universe, yang dimana Noah 50 tahun lebih tua daripada Ultraman King. Nah setelah kita bahas desainnya, kali ini kita bakal bahas kekuatannya, yang dimana kekuatan dari Ultraman Noah sendiri pasti sangatlah kuat. Secara dia masuk ke dalam tier Ultraman tertinggi, yang berisikan 4 Ultraman terkuat, dan bahkan Noah sendiri digadang-gadang sebagai Ultraman terkuat dari keempat Ultraman di tier tersebut. Untuk kekuatan fisiknya sendiri, Noah tentunya sangat kuat. Dari kekuatan pukulannya dapat mencapai 220.000 ton, hingga kecepatan terbangnya yang tidak dapat diukur. Untuk kemampuannya sendiri, seperti matanya, dapat melihat dari jarak yang sangat jauh, dan dapat melihat dengan jelas di dalam kegelapan. Dan bagian sayapnya atau aegisnya sendiri juga memiliki kemampuan yang memungkinkan Noah melintasi universe. Dia juga memiliki kemampuan untuk berteleportasi sendiri, melintasi alam semesta. Dia juga memiliki armor super kuat yang melindungi seluruh tubuhnya. Jadi emang kuat banget. Nah selanjutnya yang terakhir, seperti biasa kita bakal membahas tentang fun fact-nya. Yang pertama, Noah pernah bekerja sama dengan para Ultraman di planet cahaya untuk mengalahkan Dark Zagi, yang saat itu dikejar-kejar oleh Ultraman Noah pada novelnya. Yang kedua, Noah adalah wujud sebenarnya dari The Next dan Ultraman Nexus, yang dimana Nexus dan The Next sendiri adalah wujud downgrade atau wujud terlemah dari Ultraman Noah. Dan yang terakhir, Noah sudah muncul 2 kali di sepanjang Ultra Series dan sekali pada novelnya, yang dimana dia pertama kali muncul pada episode terakhir dari Ultraman Nexus saat sedang menghadapi Dark Zagi, dan dia terakhir kali muncul pada UGF TDC kemarin. Dan begitu ya bahas-bahas singkat admin di video kali ini. Kalau kalian suka video ini boleh di like, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya lagi. Bye. Percaya nggak percaya, Ultraman Titan dianggap sebagai badut ini nyatanya memiliki power yang nggak main-main. Berdasarkan data statistik dari Ultra Fandom, Ultraman Z memiliki kecepatan terbang mencapai Mach 19,9, atau jika kita ubah ke kilometer per jam, maka kecepatannya bisa mencapai 24.000 km per jam. Dia juga memiliki kekuatan pukulan yang sangat dahsyat, dapat mencapai 100.000 ton.
Namun meskipun begitu, Zerd ternyata memiliki trauma yang mendalam terhadap tai ayam. Kalian tahu nggak, pada miniseries Ultra Galaxy Fight the Destined Crossroad, pada saat Regulus diobati oleh Princess Julian, dia sempat mengingat sesuatu pada masa lalunya. Nah, di dalam salah satu ingatannya, Regulus terlihat sedang bersama seseorang dengan mengenakan sebuah topeng yang sedang terluka. Nah, kalau kalian lihat sekilas, topeng ini mirip banget sama topeng Anbu yang ada pada anime Naruto. Kalian tahu nggak, sebelum Ultraman Z datang ke bumi dan bertemu dengan Haruki Nasukawa, dia adalah seorang pejuang ultra yang sangat ceroboh dan selalu berpikir dapat menyelesaikan semuanya sendirian. Makanya nggak heran kalau pada UGF THC kemarin, Ultraman Z nampak sangat lemah, karena dia masih belum memiliki pengalaman bertarung yang cukup. Tapi sekarang, Z memiliki kemampuan yang bisa dikatakan sudah meningkat pesat, apalagi semenjak ia bertemu dengan Haruki Nasukawa di seriesnya. Perbedaan reinkarnasi dengan inkarnasi berdasarkan Kengo dan Daigo di Ultraman Trigger dan Ultraman 3. Reinkarnasi pada Daigo, artinya Daigo adalah Ultraman 3 itu sendiri yang terlahir kembali dalam wujud manusianya. Jadi Ultraman 3 yang sebenarnya adalah Daigo itu sendiri. Sedangkan inkarnasi yang dialami oleh Kengo, jika kita melihat penjelasan ilmiahnya, itu artinya Kengo lah yang memang ingin terlahir kembali sebagai seorang Ultraman yang sudah ia tentukan saat ia ke masa lalu, saat dia menyatu dengan Trigger yang sesungguhnya. Jadi pada awalnya Kengo dan Trigger adalah dua entitas yang berbeda, yang kemudian Kengo menyatu dengan Trigger yang asli. Dengan kata lain, Kengo terlahir atas kemauan dari Ultraman Trigger itu sendiri, sedangkan Daigo adalah Ultraman 3 tersebut yang terlahir kembali sebagai seorang manusia. Subscribe. Berapa kelebihan dan kekurangan series Ultraman dari era Heisei awal? Yang pertama yaitu romansnya, yang dapat banget antara main hero-nya dengan pasangannya. Yang kedua, nggak bawa nama pendahulunya. Yang ketiga, pengembangan karakternya yang cukup baik dari segi karakter utamanya hingga karakter pendukungnya. Yang keempat yaitu story-nya yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu kelihatan perjalanan dari Zero to Hero-nya. Jadi seiring berjalannya waktu, Ultraman ini akan terlihat perkembangannya. Entah dari gaya bertarungnya yang awalnya masih kurang baik, hingga sekarang yang udah punya banyak pengalaman. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni nggak terlalu menggunakan banyak item. Ini mungkin salah satu perbedaan yang mencolok antara Ultraman di era itu dan era sekarang. Yang dimana kalau dulu, item yang digunakan oleh Ultraman terkesan lebih simpel dan gak terlalu banyak item. Jadi gak terlalu ribet kalau berubahnya. Dan itu menurut admin adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh Ultraman di era ini. Berbeda dengan Ultraman sekarang yang lebih fokus ke penjualan mainannya. Nah, setelah kita ngebahas tentang kelebihannya, sekarang kita bakal ngebahas tentang kekurangannya. Yang pertama yaitu banyak episode filler. Nah, buat kalian penonton lama pasti nggak kaget dengar ini, karena emang bener, series Ultraman di era Heisei awal lebih sering memunculkan episode filler. Yang kedua, nggak jelas asal-usulnya, yang kadang-kadang bikin kita bingung. Ini kok bisa ada ini, kok bisa ada itu. Yang ketiga adalah formnya, yaitu repaint. Yang keempat yaitu bukan untuk segala umur. Jadi ada beberapa Ultraman di era ini yang memang dikhususin buat para penonton remaja dan dewasa, seperti Ultraman Nexus dan yang lainnya. Berbeda dengan Ultraman sekarang, ya rata-rata emang dikhususkan buat anak-anak atau segala umur. Jadi hal ini yang membuat series Dark tidak laku pada saat penayangan pertamanya. Bye.